Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Elrosati dengan NPM 247782022. Jadi dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan ilmu data, di mana di sini saya akan menjelaskan hasil eksplorasi data atau exploratory data analysis pada dataset transaksi retail. Nah, proses ini itu meliputi 5 tahap. Yang pertama itu di sini ada persiapan dan pemahaman data. Yang kedua ada pembersihan data, missing value dan outlier. Yang ketiga ada statistik deskriptif. Yang keempat ada analisis hubungan antar variabel. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada visualisasi dan interpretasi. Jadi tujuannya dilakukan EDA atau exploratory data analysis adalah untuk memahami karakteristik data dan memperoleh insight eh, untuk membuat pengambilan keputusan bisnis. Kita langsung saja ke tahap yang pertama yaitu persiapan dan pemahaman data. Nah, jadi di langkah pertama itu untuk membaca dataset, di sini menggunakan library pandas untuk menghindari kesalahan pembacaan. Nah, selanjutnya di sini juga kita memeriksa dimensi dataset eh, seperti info umum, menampilkan 5 data teratas, lalu mengecek variasi isi kolom, mengecek data duplikat, lalu mengecek tipe data per kolom. Kemudian di sini juga mengubah kolom tanggal menjadi date time, lalu statistik dasar untuk kolom numerik, dan memeriksa missing value per kolom, dan ada sampling kecil untuk dilihat hasil konversinya. Jadi berdasarkan hasil pengecekan, di sini dataset berisi 541.909 baris dengan jumlah kolom 8. Selain itu, di sini juga ada beberapa eh, detail dari 8 kolom. Yang pertama itu ada invoice no, lalu stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan yang terakhir ada country. Ada juga beberapa tipe seperti float dengan jumlahnya 2, lalu integer 1, dan objek berjumlah 5. Lalu di sini juga ditampilkan 5 data teratas untuk memahami struktur datanya. Selain itu, eh, kolom yang berkaitan dengan tanggal itu dikonversi menjadi date time agar mudah dianalisis di tahap berikutnya. Nah, di sini juga diperlihatkan jumlah nilai unik per kolom dengan tipe data integer 64. Lalu di sini ada jumlah duplikasi data yaitu berjumlah 5.268. Lalu di sini juga ada pengecekan tipe data per kolomnya. Lalu di sini ada statistik deskriptif awal. Di sini juga dicek hasil missing value per kolom, yaitu di description dengan jumlah 1.454 dan customer ID dengan jumlah 1.380. 13580. Nah, di sini juga ada 5 contoh data yang telah dikonversi. Contohnya ada invoice no, stock code, kemudian description, lalu ada quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Nah, jadi langkah ini itu penting untuk memastikan bahwa dataset yang digunakan itu sudah siap dan tidak mengandung kesalahan format. Selanjutnya di tahap kedua yaitu pemberisian data, missing value, dan outlier. Nah, di tahap kedua ini dia akan berfokus pada pemberisihan data. Jadi di sini ada beberapa eh, kolom yang memiliki nilai kosong, khususnya
pada bagian sebelumnya itu description dan country itu nilai kosongnya pada teks akan diisi dengan label umum seperti unknown, unknown. Nah, selanjutnya di sini juga eh, nah sementara di nilai kosong dan dinilai kosong pada kolom quantity dan unit price itu di eh, dilakukan perbaikan dengan mengisi nilai dengan nilai median agar distribusi data tetap seimbang. Nah, hasil akhirnya di sini ditunjukkan missing values sebelum cleaning. Di sini ada. Nah, lalu di missing value di sini sudah ditangani, dia hasilnya 0. Nah, selanjutnya di sini juga dilakukan deteksi outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR, di mana nilai-nilai yang berada di luar batas bawah dan batas atas IQR itu dihapus karena dianggap tidak wajar. Nah, ini bisa dilihat untuk IQR range-nya dari di kolom quantity itu ada di range 2,38 sampai 9,54. Untuk batas bawahnya sendiri ada minus 8,35 dan batas atasnya ada di 20,28. Nah, untuk jumlah data yang dihapus itu 0% karena dia tidak melewati batas bawah dan batas atas. Sedangkan untuk unit price, dia IKR range-nya itu berada di 13.755 sampai 13.755. Sama. Nah, untuk batas bawahnya itu di 13.755 dan batas atasnya juga sama 13.755. Jadi untuk jumlah data yang dihapus itu eh, 0 atau tidak ada. Ini untuk gambaran visualisasi distribusi sebelum pembersihan outlier pada box plot quantity dan box plot unit price. Selain itu di sini ada distribusi setelah pembersihan outlier pada box plot quantity yang telah dibersihkan dan box plot unit price yang telah dibersihkan. Uh, nah, jadi di proses ini, uh, di sini bisa dilihat untuk data yang setelah dilakukan pembersihan di bagian quantity dan unit price. Nah, untuk dimensi data sekarang itu sekarang berada di 6,6. 66. Nah, untuk file dari hasil pembersihan missing value dan outlier, dia akan disimpan sebagai data cleaned tahap kedua dengan format CSV. Nah, selanjutnya di tahap ketiga yaitu statistik deskriptif. Jadi di tahap berikutnya ini adalah melihat statistik deskriptif dari data yang telah dibersihkan. Jadi untuk kolom numerik, hasil uh, describe, untuk fungsi describe, di sini dia menunjukkan nilai rata-rata deviasi standar minimum serta rentang nilai minimum dan maksimumnya. Nah, sementara untuk kolom kategorikal seperti country dan description, di sini menampilkan 10 nilai yang paling sering muncul. Nah, melalui informasi ini kita dapat mengetahui produk yang paling banyak dijual dan negara dengan transaksi terbanyak itu adalah United Kingdom dan lainnya itu jumlah 1.
Di sini juga terdapat korelasi antar kolom numerik, quantity, dan unit price. Nah, tahap 3 ini statistik deskriptifnya hasilnya mencakup min, standar deviasi, minimum, max, kemudian distribusi kategori dan korelasi antar variabel. Jadi statistik ini akan membantu kita memahami karakter umum dataset sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Di tahap keempat yaitu analisis hubungan antar variabel. Nah, jadi di tahap ini kita akan menambahkan kolom baru bernama total price, yaitu hasil perkalian antara quantity dan unit price. Jadi untuk analisis hasil korelasi menunjukkan bahwa total price itu memiliki hubungan positif yang kuat dengan quantity. Jadi hal ini tuh masuk akal karena semakin besar, semakin banyak barang yang dibeli, semakin tinggi total harga transaksinya. Nah, namun korelasi antara unit price dan quantity itu cukup lemah, menandakan bahwa harga barang tidak selalu memengaruhi jumlah pembelian. Nah, di sini ada visualisasi heat map, itu memperjelas hubungan antar variabel ini, di mana warna merah itu menunjukkan korelasi positif yang kuat antara quantity dan total price. Selanjutnya, di sini ada scatter plot hubungan quantity versus total price, di mana memperlihatkan pola yang cukup jelas. Semakin besar jumlah barang, semakin tinggi total harga, sementara scatter plot antara unit price dan quantity itu menunjukkan tren sebaliknya. Nah, jadi dia produk dengan harga tinggi itu cenderung dibeli dalam jumlah kecil. Nah, terakhir di sini ada hubungan antar variabel numerik antara total price unit dengan unit price. Di sini juga ada quantity dengan unit price, lalu di sini juga ada total price. Nah, di sini ada interpretasi dari korelasi antar variabel numerik di interpretasi satu. Oh, di sini ada interpretasi satu dari visualisasi korelasi heat map yang terlihat bahwa total price itu memiliki korelasi positif kuat dengan quantity. Jadi ini tuh masuk akal karena semakin banyak barang yang dibeli, semakin tinggi total harganya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa korelasi antara unit price dan quantity itu relatif lemah. Nah, di sini juga ada interpretasi dua dari heat map juga yang menunjukkan warna merah itu korelasi positif antara quantity dan total price. Sedangkan hubungan antara unit price dan dua variabel lainnya itu tampak lemah. Jadi dia menandakan bahwa variabel harga tidak banyak mempengaruhi volume transaksi. Di sini juga ada scatter plot antara quantity dan total price. Di sini juga dijelaskan bahwa semakin besar quantity, semakin tinggi total price. Namun juga ada beberapa titik yang menyebar di bawah garis utama menandakan adanya variasi harga antar produk. Selain itu, di sini ada scatter plot antara unit price dan quantity. Untuk interpretasinya sendiri, grafik ini tuh memperlihatkan bahwa barang dengan jumlah tinggi cenderung dibeli dalam jumlah kecil. Sedangkan dengan barang harga murah, dia dibeli dalam jumlah besar. Nah, lalu di pair plot ini untuk hubungan antar semua variabel, yaitu hubungan quantity, unit price, dan total price. Di sini pair plot itu memperkuat temuan sebelumnya. Hubungan quantity dan total price itu paling kuat. Sedangkan tidak ada hubungan mencolok antara unit price dan variabel lainnya yang menandakan variasi harga cukup independen atau mandiri. Nah, di tahap yang kelima yaitu visualisasi dan interpretasi. Jadi di tahap terakhir ini kita akan beralih pada analisis berbasis bisnis menggunakan visualisasi. Nah, yang pertama di sini digunakan library Matplotlib, PyPlot, dan Seaborn untuk
visualisasinya. Kemudian ada beberapa interpretasi setiap visualisasi yang dihasilkan. Nah, yang pertama di sini ada grafik negara dengan jumlah transaksi terbanyak menunjukkan bahwa United Kingdom mendominasi secara signifikan karena kemungkinan besar perusahaan itu berbasis di negara tersebut. Nah, yang kedua di sini ada daftar 10 produk terlaris menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan produk rumah tangga berharga terjangkau namun dibeli dalam jumlah besar. Nah, ini tuh menunjukkan adanya pola pembelian grosir atau perilaku pelanggan reseller. Nah, yang ketiga di sini ada grafik 10 negara dengan total pendapatan tertinggi itu masih didominasi oleh United Kingdom, diikuti oleh negara-negara lain yang meskipun memiliki transaksi tidak sedikit. Jadi nilai transaksinya itu besar. Nah, yang terakhir di sini ada histogram total price atau total pendapatan per transaksi yang memperlihatkan distribusi miring ke kanan menandakan sebagian besar transaksi bernilai kecil sementara sebagian kecil transaksi itu bernilai besar menyumbang pendapatan utama. Jadi dari keseluruhan proses eksplorasi data ini dapat disimpulkan bahwa data transaksi itu memiliki karakteristik dominan pada pasar domestik yaitu United Kingdom. Di United Kingdom, produk dengan harga terjangkau itu cenderung menjadi penyumbang tertinggi untuk penjualan. Lalu ada beberapa negara dan pelanggan tertentu yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan total. Nah, di sini juga sebagai rekomendasi perusahaan itu dapat meninjau kembali strategi penetapan harga, lalu mengidentifikasi pelanggan dengan transaksi besar untuk program loyalitas dan melakukan analisis lanjutan seperti customer segmentation atau sales forecasting. Jadi dengan langkah-langkah eksplorasi data analisis atau EDA dan pembersihan yang sistematis, data ini tuh siap digunakan untuk analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Jadi, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini mengenai exploratory data analisis transaksi retail. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.